Lo pikir investasi selalu bikin kaya? Salah besar. Karena tahun ini lebih banyak investor retail yang bangkrut daripada yang cuan. Iya, bangkrut. Dan yang paling nyakitin bukan karena market lagi jelek, tapi karena kepercayaan diri lo yang terlalu gede. Sebentar, pernah nggak lo beli saham atau kripto cuma karena rame? Lihat semua orang posting profit, terus lo ngerasa, kalau gue nggak ikut sekarang, gue ketinggalan. Tahu nggak, ikut investasi cuma karena fear of missing out, itu kayak beli sandal cuma karena semua orang pakai. Padahal ukuran lo 42, tapi lo maksain pakai nomor 39. Ujung-ujungnya sakit sendiri. Gue punya temen, kita sebut aja namanya Ardi. Pegawai kantoran, gajinya 6 jutaan. Rajin nabung. Awal tahun kemarin, dia mulai belajar investasi. Dia bilang, gue pengen bebas finansial sebelum umur 30. Bulan pertama, untung 12%. Ardi bangga banget. Feed IG-nya tiba-tiba penuh quotes. Diam-diam kaya, uang kerja untuk saya. Tapi 3 bulan kemudian, semuanya hilang. Profit hilang, modal kepotong, mental hancur. Dan yang lebih sedih, dia nggak berani cerita ke siapa-siapa. Dan lucunya, banyak banget investor retail yang jatuh karena kesalahan yang sama. Yang pertama, masuk karena FOMO, bukan karena ngerti. Ngelihat candle hijau, langsung buy, sedangkan merah, panic selling. Yang kedua, overconfidence syndrome. Baru profit sekali, ngerasa jagoan pasar. Padahal itu cuma hoki. Yang ketiga, investasi pakai uang panas. Uang kontrakan, uang cicilan, bahkan ada yang pakai limit pay letter. Serius deh, kenapa lo pikir pasar modal itu ATM gratis? Yang keempat, beli karena viral, bukan karena value. Kalau ada yang bilang, bro, koin ini bakal naik 100 kali lipat, langsung tap buy tanpa baca apapun. Tapi tunggu, kalau semua orang yakin bakal kaya, kenapa justru sebagian besar malah rugi tahun ini? Karena pasar punya aturan simpel. Yang sadar ngambil duit dari yang serakah, yang tenang ngambil duit dari yang panik. Pasar itu kayak laut. Kalau lo masuk tanpa pelampung, lo tenggelam. Lo sadar nggak? Kaya bukan tentang cepat, tapi tentang benar. Masalahnya, budaya kita itu maunya instan. Mie instan 3 menit. Ojek datang 5 menit. Paket datang besok. Dan kita pikir investasi juga gitu. Masuk hari ini, kaya besok. Padahal sabar itu strategi, bukan kelemahan. Balik lagi ke cerita Ardi. Setelah rugi puluhan juta, dia bilang, gue malu bro. Padahal orang-orang kira gue berhasil. Gue cuma pura-pura kuat. Dia hampir nyerah. Sampai suatu hari dia ngomong, kalau gue terus kabur, gue gak akan pernah belajar. Dia mulai dari awal. Baca, belajar, tanya, dan riset. Bukan ikut-ikutan, tapi ngerti apa yang dia beli, kenapa dia beli, dan kapan
harus jual. Dan lama-lama, dia balik modal. Pelan, tapi pasti. Kalau lo nggak mau ngalamin cerita kayak Ardi, ini strategi sederhana tapi powerful. Yang pertama, invest pakai uang dingin. Uang yang kalau hilang, lo masih bisa makan 3 kali sehari. Yang kedua, riset minimal 24 jam sebelum masuk. Kalau lo nggak bisa jelasin ke anak kecil kenapa lo beli aset itu, artinya lo nggak ngerti. Yang ketiga, punya target masuk dan keluar. Jangan cuma nunggu, kayaknya masih bisa naik. Yang keempat, diversifikasi. Jangan taruh semua telur kamu di satu keranjang. Karena jika satu keranjang pecah, semua telur kamu akan pecah. Yang kelima, fokus ke waktu, bukan timing. Market naik turun itu wajar. Yang penting, lo tetap bertahan di permainannya. Dan ada satu rahasia yang jarang orang bilang. Investasi terbaik bukan saham, bukan kripto, apalagi emas. Tapi otak lo sendiri. Pengetahuan dan skill itu returnnya nggak pernah minus. Jadi kalau tahun ini lo gagal investasi, bukan berarti lo bodoh. Bukan berarti lo nggak punya bakat. Dan bukan berarti lo harus berhenti. Gagal itu tiket masuk ke kedewasaan finansial. Karena orang sukses bukan yang selalu menang, tapi yang nggak kabur waktu kalah. Ingat baik-baik kalimat ini. Kerugian paling fatal bukan kehilangan uang, tapi kehilangan pelajaran yang seharusnya lo ambil. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca, dan mungkin cerita lo bisa nyelamatin orang lain dari kesalahan yang sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay waras, stay realistis, stay growing. Lo pasti bisa.